Kampung Patuh. Kampung Patuh lalu lintas adalah inovasi yang diberikan Polresta Bogor Kota bahwa kampung itu selalu patuh dan contoh untuk kampung-kampung yang lain. Oke. Jadi di kampung itu semuanya patuh dengan peraturan. Peraturan karena kita akan sosialisasi seperti camat, lurah dan para muspika yang ada di situ. Kita berikan himbauan dan kita pun diberikan helm untuk reward terhadap masyarakat yang salam gratis. Gratis. Helm yang kayak Ariel, Pak. Yang 5 juta harganya. Mahal banget itu, Bro. Tapi kalau kayak di mana kampungnya? Untuk kemarin di Sempur. Untuk baru di Sempur. Ya, nanti setiap 1 hari sekali besok ada kegiatannya adalah wilayah timur, mungkin di seputaran Katulampa. Oh, di rumah saya berarti. Iya. Sekarang ngaku. Tadi ngakunya Sumarekon. Saya Sumarekon bukan Katulampa. Ya, tapi kalau kayak gini Pak Budi sebagai Wakalantas Pak Budi kayaknya lupa sama kita ya kan? Kalau lagi papasan, biasanya Pak Budi di ini Lipo Kebun Raya. Iya. Nah, sebab kelihatannya di situ, ya. Lihatnya tulisannya Budi. Masih ada namanya di sini nama kan, pasaran, Pak. Nama pasaran. Bapak saya namanya juga Budi, Pak, soalnya, Pak. Ya. Jadi tadi selain Kampung Patuh, ya. Terus apa lagi Pak kira-kira, Pak? Kita akan berikan juga hari ini ada sistem ram cek yang akan dilaksanakan di Terminal Beranang Siang. Karena kendaraan umum yang membawa atau memberikan masyarakat umum, kita harus dicek juga kondisi kendaraan, apakah itu siap, rem dan yang lainnya, sehingga kita utamakan adalah keselamatan daripada penumpang tersebut. Oh, nggak harus pas mudik Lebaran? Oh, tidak. Polisi itu kewajiban memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang akan berjalan maupun jalan kaki pun harus diselamatkan. Betul. Kadang kalau misalnya kita lagi nyebrang kesusahan aja dibantuin sama polisi. Oh, betul. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita susah buat cari makan nggak dibantuin. Ditraktir sama Pak Budi, tenang aja. Benar ya. Kalau masih soto-soto bisa. Nah, gampang lah itu bisa. Ya. Kembali ke Patuh Lodaya 2023 ini Pak ya. Nah, kira-kira himbauan apa nih buat sahabat Mega Suara Pak di jalanan nanti? Lawan arus Pak? Ya. Wah, masih banyak Pak, pulang tuh lewat Dankin Pak. Kayaknya coba makin aja, Pak. banyak ya orang-orang yang lawan arus ketika pas jalan Surya Kencana itu balikin lagi ke normal. Dulu kan turun ke bawah nih, ya kan sekarang udah kembali lagi ke normal kan, ke atas lagi nih. Tapi kayak semakin banyak orang-orang yang perboden dari atas ke bawah. Betul. Kanan kiri lagi Pak. Kanan kiri. Kenapa tuh Pak? Ya, jadi saya sampaikan ada berapa skala prioritas yang dilaksanakan, khususnya adalah polisi lalu lintas. Masa daripada operasi Patuh Lodaya ada 7 skala prioritas yang harus dilaksanakan, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan handphone pada saat kendara. Aduh, banyak itu Pak. Banyak. Jadi saya jelaskan bahwa untuk jalan Surya Kencana kembali ini dinormalkan kembali. Faktor utama adalah pertama waktu malam ngopi bareng di seputaran sini, bahwa masyarakat adalah masalah ekonominya disebutnya jadi sepi, sehingga sekarang kembali normal lagi. Sekarang kembali lagi ke masalah kepribadian seseorang, mencerminkan bahwa itu patuh dan taat terhadap lalu lintas. Nah, contohnya sekarang nggak mungkin polisi akan disuruhkan tiap hari per menit per jam sampai malam, tidak. Harus kepribadian seseorang mencerminkan kesadarannya bahwa bertertib lalu lintas adalah penting. Oh, jadi jangan cuma pas ada polisi baru tertib. Kalau nggak ada enggak. Nah, ya pokoknya jadi perhatian di Surya Kencana ini aja Pak. Kanan kiri lawan arus. Betul. Tapi pengendara yang menggunakan handphone juga sekarang kayak banyak ya Pak. Nah, itulah makanya ada skala prioritas yang untuk memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat baru ada polisi baru dimasukin lagi. Ada polisi baru mau melawan arus balik arah lagi. Betul. Nah, itu bisa ditilang nggak sih kalau kayak gitu? Oh bisa, karena bisa langsung di tempat. Karena tidak apa situasi yang sekarang ini, setelah masyarakat adalah tertangkap tangan dalam melawan arus, karena kan sekarang sistemnya etle. Setelah ditilang manual, baru dibawa ke Polres, nanti ditilang secara etle. Oh gitu. Soalnya sekarang ada Pak, di depan dia udah ketahuan putar balik, langsung teriak-teriak, polisi. Jadi orang-orang pada muter ngasih tahu. Bagus sih, Bo. Nggak bagus. Mereka pada panik putar balik. Akhirnya kerjasama yang baik loh. Bahaya buat pengendara lainnya. Sama ini Pak yang sekarang makin ramai di Kota Bogor Pak. Sepeda listrik dan anak-anak. Ini Pak. Ya, sepeda listrik yang sekarang menjamur, bahwa pihak kepolisian kemarin udah mengecek berapa titik.
Kalau yang di seputaran Istana Bogor memang ada aturan daripada kerjasama dengan pihak Pemkot. Kalau yang sepeda ungu Sekarang yang jadi masalah sepeda-sepeda yang sistemnya pribadi. sewa. Betul Pak. Banyak itu ternyata nyawa ya. Setelah polisi mengecek ada 4 titik di seputaran Kebon Pedes itu pun ada. Jadi dalam 1 jam 20.000 make semaunya kemana. Nah itulah yang belum diawasi. Kemarin udah dipanggil, diberikan sosialisasi kepada pemilik atau penyewa ke sepeda tersebut sehingga baru paham. Oh iya ya Pak, terjadi karena sepeda listrik ini tidak dipergunakan di jalan umum. Harus dipergunakan adalah di seputaran daripada perumahan, komplek dan yang lainnya. Dan kalau ada yang masuk jam, ada sudah aturan yang perundang-undangan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan trauma terhadap masyarakat yang sekarang kok sana kok bisa, ini bisa. Karena apa? Setiap akan menggunakan itu ada tip-tip atau cara-cara menggunakan sepeda ini. Menggunakan kelengkapan helm, sepatu dan yang lain. Kalau yang sewa kan tinggal asal berangkat 20.000 selesai. Kemana aja bisa. Apalagi kalau misalnya dipakainya tuh malam kan mereka nggak ada lampu ya. Ada harusnya mah. Enggak, itu tuh nggak ada. Ya. Ada. Ada harusnya. Itu sepeda listrik ada 3 tipe. Ada yang menggunakan lampu yang depan belakang, ada yang di depan aja, ada yang lampas sekali. Berarti itu yang pas. Harga mulai dari berapa tahu Pak? Harga itu ada yang 3 juta, ada yang 5 juta itu ada. Kok apal banget dari spek sampai lagi. Iya kan. Malam. Itu berarti nggak boleh ya? Tuh adik-adik ya, cuma di komplek doang bolehnya. Tapi salut sih kok dia bisa ya Bo pakai sepeda itu. Ya sebenarnya sama kayak main sepeda kan sebetulnya. Cuman kayak digas doang gitu kan. Makanya nih tugas daripada pihak kepolisian khususnya di Kiasa memberikan himbauan-himbauan terhadap di sekolah maupun di kampung-kampung. Lah ini yang harus kita berikan terhadap masyarakat atau mempunyai daripada sewa listrik tersebut. Tuh, ya penyewa semangat ya Pak. Tetap semangat. Mana banyak banget anak-anak muda yang kalau misalnya naik pakai motor itu nggak pakai spion. Iya. Katanya nggak bagus katanya gitu. Emang nggak bagus sih memang. Emang kenapa sih? Iya. Karena dia bisa nengok. Kalau di kita itu masyarakat terlalu banyak yang berpinter modifikasi tidak sesuai dengan standar. Betul. Sehingga menimbulkan jadinya permasalahan di jalan. Oh iya Pak, setelah kejadian kecelakaan baru ada introspeksi diri. Oh ya iya gitu saya Pak. Namanya anak muda Pak, motor besar diganti ban sepeda, motor kecil diganti ban motor. Iya, spion nggak dipakai. Teman-temannya Ilham